Bayangkan kamu tinggal di sebuah kota, di mana tanah bisa berguncang kapan saja. Atau kamu bangun pagi dan melihat awan hitam raksasa. Pertanda gunung akan meletus. Bahkan, ada negara yang bisa tenggelam dalam satu generasi. Di video ini kita akan mengungkap negara-negara paling rawan bencana alam di dunia, dan mengapa sebagian orang tetap memilih tinggal di sana. Rawan bencana bukan cuma soal gempa besar, tapi gabungan dari letak geografis, kondisi iklim, infrastruktur dan kesiapan penduduk. Lalu ada indeks global bernama World Risk Index, yang mengukur risiko bencana tiap negara. Yuk kita mulai dari posisi teratas. Filipina adalah negara indah, tapi letaknya berada di Ring of Fire dan jalur Taifun Pasifik. Dalam setahun bisa ada lebih dari 20 badai besar, dan lebih dari 10 gunung api aktif. Salah satu bencana terburuk di Filipina adalah Topan Haiyan pada tahun 2013. We all have our own story, we all have the ability, the potential to contribute to the change that we want to see. Di balik keindahan alamnya yang mempesona, Indonesia menyimpan kenyataan yang menggetarkan. Negeri ini berdiri di atas panggung bencana. Dari letusan gunung berapi yang menyembur ke langit hingga gempa bumi yang mengguncang jiwa. Dari tsunami yang meluluh lantakkan pesisir, hingga banjir dan longsor yang tak kunjung usai. Indonesia terletak di salah satu zona paling aktif secara geologi di dunia, yaitu Cincin Api Pasifik. Negeri ini duduk di pertemuan tiga lempeng raksasa, lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Akibatnya aktivitas seismik dan vulkanik yang luar biasa tinggi, lebih dari 130 gunung berapi aktif tersebar di Nusantara. Ribuan gempa bumi tercatat setiap tahun, sebagian besar kecil dan tak terasa, tapi beberapa bencana tersebut bisa menghancurkan kota dalam hitungan detik. Yang ketiga, Bangladesh terletak di delta sungai terbesar di dunia. Pertemuan raksasa sungai Gangga, Brahmaputra, dan Meghna. Lebih dari 160 juta orang hidup di wilayah yang sebagian besar hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Ini membuat Bangladesh sangat rentan terhadap banjir, kenaikan permukaan laut, dan badai tropis. Lebih dari 20% daratannya bisa tenggelam hanya karena kenaikan 1 meter permukaan laut dan itu bisa mengusir jutaan orang dari rumah mereka. Setiap tahun, banjir musiman menggenangi sepertiga wilayah Bangladesh. Tapi sekarang, air tidak hanya datang dari langit dan sungai, air juga naik dari laut. Intrusi air asin merusak tanah pertanian, mencemari air minum, dan mematikan sumber penghidupan petani dan nelayan. Jepang dikenal paling siap menghadapi bencana, tapi tak pernah benar-benar bisa menjinakkan alam liarnya antara teknologi dan bencana, antara beton dan bumi yang tak pernah diam. Jepang berdiri di atas pertemuan 4 lempeng tektonik, Pasifik, Filipina, Eurasia, dan Amerika Utara. Ini menjadikannya salah satu wilayah paling aktif secara seismik di dunia. Ratusan gempa terjadi setiap tahun, sebagian kecil, sebagian mematikan. Namun masyarakat Jepang telah menjadikan getaran bumi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari seperti angin atau hujan. 11 Maret 2011, pukul 14.46 gempa berkekuatan 9,1 mengguncang Tohoku, diikuti tsunami setinggi 40 meter. Lebih dari 18.000 jiwa hilang. Kota-kota hancur. Pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima rusak berat.
Dunia menyaksikan bagaimana negara sekuat Jepang pun bisa runtuh dalam sekejap. Nepal berada tepat di jalur tumbukan dua lempeng raksasa, India dan Eurasia. Tumbukan inilah yang menciptakan Himalaya, dan juga gempa bumi besar yang mengguncang setiap beberapa dekade. Kota-kota besar seperti Kathmandu dibangun di atas dataran aluvial yang rapuh, sebuah panggung alami bagi bencana yang tak bisa diprediksi. 25 April 2015, Nepal diguncang gempa berkekuatan 7,8 skala Richter. Lebih dari 9.000 orang tewas, ribuan bangunan runtuh, candi-candi warisan dunia berubah jadi puing. Bencana ini tidak hanya menghancurkan bangunan tapi juga warisan, sejarah, dan jiwa. Selama berhari-hari, dunia menyaksikan rakyat Nepal menggali reruntuhan dengan tangan kosong untuk mencari keluarga, teman, dan harapan. Tapi, gak semua negara rawan karena gempa atau gunung. Beberapa negara Afrika sangat rawan kekeringan dan kelaparan. Sementara Amerika Serikat terkena hampir semua jenis bencana, badai, kebakaran hutan, tornado, bahkan salju yang ekstrim. Meski hidup di zona bencana, banyak negara ini punya sistem tanggap terbaik. Kuncinya adalah edukasi, teknologi, dan solidaritas. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa siap. Jadi, apakah kamu masih mau tinggal di negara rawan bencana? Atau mungkin kamu sudah tinggal di sana sekarang? Apapun itu, ingat, bumi ini penuh tantangan. Tapi selama kita sadar dan siap, kita bisa selamat. Kalau kamu suka konten edukasi dunia seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share.